Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah simbol tentara yang cemerlang di bidangnya. Doktrin-doktrin kemiliteran yang dipakai saat ini di Indonesia banyak berhasil dari gagasannya. Dua fungsi ABRI adalah pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Salah satu di antara sederet buah pikiran itu, namun tak banyak ada yang tahu bahwa dunia militer sebelum tak pernah menjadi cita-cita Abdul Nasution. Profesi guru adalah dunia impian semula. Hanya saja impian itu pupus seiring dengan meluasnya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Abdul Haris Nasution atau lebih dikenal sebagai Jenderal A.H. Nasution dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1918 di Desa Hutapungkut, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dari pasangan H. A. Halim Nasution dan H. Zahra Lubis. Abdul Haris Nasution terlahir sebagai anak kedua, sebagai anak laki-laki pertama dalam keluarganya. Tambahan nama Nasution di belakang nama Abdul Haris adalah mengikut tradisi suku Batak yang mengikuti marga ayahnya. Sebagai anak laki-laki, Abdul Nasution akan meneruskan marga Nasution tersebut dalam silsilah keluarga. Desa kelahiran Abdul Nasution terdiri atas 3 kampung, yakni Hutapungkut Zae, Hutapungkut Tonga, dan Hutapungkut Zulu. Desa Hutapungkut terletak di lembah Aek atau sungai Pangkut, anak sungai batang garis di tengah-tengah pegunungan bukit barisan yang membujur sebagai tulang punggung Pulau Sumatera. Jambu, kelutuk, dan berbagai buah-buahan mengundang anak-anak sebaya Abdul Haris Nasution untuk bersama-sama menjelajahi jalan setapak di antara perbukitan. Sebagian penduduk bercocok tanam di sawah atau ladang atau huma untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan sebagai lainnya mengelola kebun karet atau kopi. Ada juga penduduk bertani, berkebun, dan segelintir penduduk yang lain mencoba mencari nafkah dengan berdagang. Masa kecilnya Abdul Haris Nasution gemar membaca buku-buku cerita kepahlawanan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai ahli dalam strategi perang. Masyarakat Mandailing sejak dulu sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Mereka berhemat dan bekerja untuk mengalahkan anak-anak mereka di berbagai tempat. Di berbagai masyarakat Mandailing terdapat perkataan, biarlah makan ikan asin dan sayur saja agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Masa depan Abdul Haris Nasution sempat menjadi perdebatan di keluarganya. Ayahnya menginginkan agar Abdul Haris Nasution melanjutkan ke sekolah agama setelah menamatkan sekolah dasar, sedangkan ibunya menghendaki agar Abdul Haris Nasution melanjutkan ke sekolahnya umum yang waktu disebut sekolah Belanda. Sebagai anak dari lingkungan keluarga yang taat beragama, sejak kecil Abdul Haris Nasution diwajibkan menjalankan syiar agama. Ayahnya adalah pengikut Sarekat Islam, sebuah organisasi lanjutan Sarekat Dagang Islam dan ketua pengurus pembina madrasah di kampung Hutapungkut. Ayah Nasution termaksud kelompok pedagang. Ia menjual tekstil, kelontong, atau mengumpulkan karet dan kopi yang kemudian dijual untuk para pedagang Cina di Padang Sendupan, Olga, Bukit Tinggi, atau Padang. Ayahnya acap kali menyewa pedati atau truk untuk mengangkut barang-barang perdagangan tadi. Desa itu terkenal sebagai desa pelopor pelerkap politik pada masa penjajahan Belanda. Ketika partai-partai bermunculan pada awal kebangkitan nasional, Hutapungkut tak luput dari pengaruh semangat kemerdekaan. Pada tahun 1930-an, tak kalah hentak pergerakan nasional meningkat. Pemuda-pemuda Hutapungkut itu mempeloporinya. Akibatnya 3 pemuda kampung itu dibuang Belanda ke bawah di Gul Irian.
Mereka adalah Buyung Siregar, Mahidin Nasution, dan Abu Qasim. Abdul Haris Nasution senang membaca buku-buku sejarah sejenisnya, sehingga ia tertarik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita sejarah. Setelah lulus pendidikan SMA, Nasution sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Kemudian Abdul Haris Nasution tertarik memasuki dunia militer karena Abdul Nasution sangat menggemari pelajaran berharga dari kekalahan tentara Indonesia atau pemerintahan kolonial Belanda. Maka disitulah muncul keyakinan bahwa tentara tanpa ada dukungan rakyat pasti akan kalah. Semasa muda Abdul Nasution jatuh cinta kepada seorang perempuan, yaitu Yohana Sunarti, putri kedua dari R.P. Gungdo Kusomo, aktivitas Partai Indonesia Raya. Sejak muda, Abdul Nasution gemar bermain tenis. Ketika pertemuan dengan Yohana Sunarti pada saat itu, Abdul Nasution berada di lapangan tenis di Bandung. Kemudian, Abdul Haris Nasution dan Yohana Sunarti berkenalan dan akhirnya jatuh cinta padanya. Setelah menjalani ikatan pernikahan, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu Hendriayati Sahara dan Ade Irma Suryani. Namun ketika peristiwa penyerangan di rumah Abdul Haris Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965, putri kedua Abdul Haris Nasution, yaitu Ade Irma Suryani, tewas terkena tembakan oleh pemberontak yang dilakukan oleh PKI yang tujuannya ingin membunuh Abdul Haris Nasution. Namun akhirnya para PKI itu gagal menembak pelurunya kepada Nasution, dan akhir peluru itu terkena kepada anak kesayangannya.